image diri kita. Anak-anak sekalian, ada beberapa juga alumni SMA 3 ini yang menjadi penyanyi, Pak, dan juga pemain-pemain sinetron skala kecil. Jadi makanya kita berharap ke depan ini bisa berkolaborasi dengan perfilman nasional. Jadi ini menjadi sebuah catatan kita bahwa salah satu budaya dan seni itu penting bagi kita. Orang-orang yang tidak memiliki nilai seni, dia seperti hampa dalam hidupnya. Makanya seni bumbu untuk anak-anak muda untuk meraih kesuksesan. Jadi makanya seni penting sekali. Seni jangan diartikan ke notasi negatif saja, tapi banyak seni yang membuat kita harus berkembang dengan diri kita sendiri. Anak-anak sekalian dan bapak dari Jakarta, SMA 3 Banda Aceh ini terdiri dari 1.100 lebih siswa dari berbagai daerah. Bahkan kita di sini sekolahnya sekolah Indonesia nih, Pak. Ya, artinya bahkan dari Kalimantan, dari Jawa di sini banyak. Dan orang tuanya ada yang orang tuanya sana anaknya sekolah di sini, ngekos ada juga. Ya, dan berbagai suku ada di sini dan keyakinan. Kami berkolaborasi sedemikian rupa sehingga kami tidak melihat siapa mereka, tapi orang lain harus tahu siapa kami. Negeri 3 Banda Aceh didampingi Pak Yan. ini sebagai tanda bahwa kami sudah ke SMA Negeri 3. Kami itu Kementerian Kebudayaan dengan program Bintang-Bintang Budaya. Kami menyampaikan terima kasih atas fasilitasi kegiatan ini bersama SMA Negeri 3, baik kepada Bapak dan Ibu guru di sini juga ada di semua. Tepuk tangan dong. Sebagai potensi budaya sinema di Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Kepala Sekolah, ada 2 tokoh film nasional kita, Pak Yan Wijaya. Pak Yan ini adalah pendiri Demi Film Indonesia, salah satu komunitas yang terus mendorong berkembangnya perfilman nasional kita. Lalu juga kita bersama dengan Profesor Aris Muda Irawan, masih muda ya, terus muda. Pak Aris, kita panggil Pak Aris. Beliau adalah selain wartawan film, juga produser film. Nanti beliau akan banyak menyampaikan pengalaman beliau dalam konteks publikasi ya Pak, atau pemasaran film. Lalu Pak Yan juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sejarah film, juga tokoh-tokoh film yang pernah Yan jaya dan besar atau lahir dari Provinsi Aceh. Mengapa film? Film, adik-adik semua, itu adalah salah satu media yang sekarang ini semakin digemari untuk bukan hanya produk akhirnya kan film ya. Film itu macam-macam. Ada film yang tayang di bioskop, ada yang adik-adik bisa lihat di televisi, bahkan di gadget ya, atau di handphone Anda, adik-adik bisa menonton film. Nah, macam-macam film itu. Nanti Pak Yan menjelaskan genre film, terus konten dari film. Lalu apa pentingnya menonton film? Karena adik-adik mungkin kalau membaca buku tidak sekutu buku waktu kita zaman kami ya. Itu karena media yang bisa kita akses memang salah satunya yang paling mungkin itu buku. Kalau nonton film
Tapi sekarang ada itu memang sudah zamannya semua sumber informasi dilihat dari media dan salah satunya film. Nah, semalam kita menemukan film Laporan, yaitu salah satu film yang bisa perjuangan tokoh Laporan, namanya Laporan, terkait dengan upaya beliau mendirikan organisasi yang sekarang disebut dengan Himpunan Mahasiswa Islam, salah satu organisasi yang punya peran penting dalam perjuangan di Indonesia. Jadi maksud saya dengan menonton film, adik-adik bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan sejarah, dengan budaya, dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan dari kelas 11-2. Film adalah suatu hal yang subjektif dan mencerminkan budaya kita sendiri. Budaya yang sering kamu lakukan apa sih, Ihsan? Budaya yang saya sering lakukan. Yang sering kamu lakukan. Kebiasaan itu apa? Saya kurang paham definisi budaya yang dimaksud apa. Oke, kita hal yang paling sederhana. Kebiasaan. Kebiasaan. Ya, setelah kamu tidur, rohmu dicabut, rohnya dibalikin lagi. Yang kamu lakukan apa, Ihsan? Belajar mungkin. Nggak mungkin. Langsung buka buku gitu kan, nggak mungkin. Kamu sekarang berpura-pura depan saya. Yang lebih esensi dari manusia supaya dia hidup, dia harus terlebih dahulu Bernafas. Oke, tepuk tangan buat bernafas. Oke. Ya, budaya bernafas. Tepuk tangan untuk budaya bernafas. Saya Muhammad Fismullah dari kelas 2. Menurut saya film itu adalah sebuah karya video yang dibuat oleh sekelompok orang. Yang tepuk tangan tadi, angkat tangan. Ya, sini. Kamu sini. Oke, terus lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Tadi kan nggak mau bicara kan? Iya, lanjut. Enggak. Produksi sendiri. 2022 saya punya rumah produksi kecil lagi, namanya Radepa Studio. Jadi saya memulainya memang betul sebagai publicist, sebagai promotion, dan sebagai marketing. Yuk kita tepuk tangan dulu bersama. Ya, kita semangati diri kita untuk memahami industri film, apa itu film. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa film itu ABCDD, tapi kalau dalam pengertian saya memang yang subjektif itu punya pemahaman sendiri-sendiri. Tapi kalau saya, yang namanya film atau movie itu adalah motion picture, gambar yang bergerak. Di YouTube itu film enggak? Saya tanya, di YouTube itu film enggak? Ayo yang cek, di YouTube itu film enggak? Kalian bikin konten video itu film enggak? Ya, semua gambar kalau satu-satu dia bergerak itu film. Yang suka bikin konten angkat tangan dong. Yang sering bikin konten, ayo angkat tangan. Saya pengen tahu. Kalau angkat tangan itu kelihatan ketek ya? Ayo dong, ayo jangan malu. Kelihatan ketek. Ini untuk memahami apa industri film dan apa profesi di industri film yang bisa kalian ikuti nanti. Mumpung masih muda, kita bisa menapak ke depan apa jadi tujuan dari hidup kita. Yang sering bikin konten kok nggak ada? Ya nggak usah YouTube, platform kan banyak, ada IG, ada TikTok dan lain sebagainya. Itu ya. Oh bukan, cuma foto gitu. Jadi semua gambar bergerak itu adalah film. Ya, jadi teman-teman kalau sudah bikin konten itu sebenarnya sudah bisa bikin film. Cuman yang sangat elementer sekali. Karena di situ banyak sekali unsur-unsur ketika kita mau masuk industri. Maaf,
yang ada di sini yang pernah bikin dokumenter? Angkat tangan dong. Film dokumenter, mendokumentasikan keluarga saja itu kita anggap film. Ada? Terus diposting. Betul. Itu di belakang, Kak. Ya, ada akunnya. Ya, semua kita punya akun media sosial rata-rata, betul? Ya, sebenarnya kita bisa bikin film memulainya dari sana. Coba berdiri yang tadi dokumenter, angkat tangan. Iya. Nah, ke depan, ke depan. Ke depan sini. Akunnya apa? YouTube. Platformnya? Iya, dari sekolah. Tapi nggak ada sekarang. Di kanalnya YouTube. Oh, dibuat CD. Apa waktu itu? Tentang tsunami Aceh 2004. Tuh kan, teman kalian sudah banyak yang memulai. Film maupun konten itu adalah memori kenangan publik yang bisa kita lihat secara bersama. Sekarang saya akan lebih jauh tentang film. Artinya apa? Sebenarnya teman-teman punya dasar untuk membuat sebuah film, walaupun film pendek, film keluarga, film pribadi. Di dalam industri film itu, saya tuh ingin jadi talentnya. Pemain. Pemain ya. Oke, tepuk tangan dong. Tapi kan intronya sudah dimulai, sudah diawali pemain dari Aceh banyak sekali di industri film Indonesia. Kan cantik-cantik. Lihat kamera, Kak. Sebutin nama dan IG-nya, silahkan. 1, 2, 3. Nama saya Isra Fashifah, dan IG-nya @IsraFashifah. Cocok aktingnya. Cocok. Tepuk tangan dong. Ada lagi yang ingin masuk ke industri film? Terima kasih. Ayo. Nggak ada yang mau gantiin Dilan. Ini semua cowok-cowok nih. Ayo. Sutradara film Indonesia itu mulai zaman jadul dulu yang dari Aceh sangat banyak sekali. Sekarang harus muncul generasi baru yang dari Aceh untuk masuk ke industri film. Ada yang ingin jadi sutradara? Ya silakan. Bisa. Ini Karis. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aziz. Saya ingin memulai produksi film animasi. Saya lumayan tertarik dalam bidang animasi karena waktu kecil saya sering menonton animasi seperti film Disney, Pixar, dan DreamWorks Animation. Jadi karena di Indonesia ini masih tergolong kecil, jadi saya pengen membuat animasi yang bisa terkenal lah untuk Indonesia. Kayak Jumbo yang kemarin itu kan. Mantap. Sudah nonton? Kemudian dia menjadi produser dan sutradara film. Sekarang sudah almarhum diangkat menjadi pahlawan nasional. Beliau kelahiran Bukit Tinggi. Ya, oke. Saya menuju ke pertanyaan berikutnya. Saya kenal pada masa ini, ya kalau Ismail adalah masa lalu, pada masa kini banyak sekali pemain film yang berasal dari Aceh. Biasanya kalau gadisnya, aktrisnya cantik-cantik, manis-manis, bahkan punya keistimewaan, matanya berwarna bukan hitam tapi biru kecoklatan. Jadi seperti mata kamu dia, mata kamu bagus. Sedangkan yang laki-laki kebanyakan mukanya tampan, ganteng. Mereka ingin menjadi aktor dan aktris. Pertanyaannya, dari antara kurang lebih 30 pemain film pada masa kini, pada tahun 2025 ini, ada yang saya kenal lebih dari 30 yang main film dan mereka itu ngetop. Sebutkan salah satu saja namanya. Ada yang tahu? Silakan adik ini. Maju dulu sini, ibu maju. Tolong di.
Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kamu? Saya Dina Hasanah dari 12 TI. 12 TI Hasanah. Oke, di Hasanah, tahukah Hasanah siapa nama seorang pemain film? Yang mau disebutkan atau aktris? Aktris. Oke, sebutkan. Cut Mariska, betul sekali. Cut Mariska. Yang punya nama Cut pastinya berasal dari Aceh. Ya, banyak sekali yang bernama Cut yang dari Aceh. Ya, antara lain kalau sutradara, ada laki-laki sutradara yang sangat terkenal sudah membuat lebih dari 5 film. Namanya Cut Jamil, tapi dia juga dari masa lalu. Sekarang sudah almarhum. Dan yang muda yang sudah aktris berdapat piala Citra, mungkin Hasanah tahu siapa ya? Filmnya saya sebutkan. Filmnya saya sebutkan Laskar Pelangi. Yang bermain sebagai ibu dulu dalam Laskar Pelangi adalah Cut Mini, lengkapnya Cut Mini Theo. Jadi ibu Bapak yang Bapak yang bertanggung jawab itu judulnya yang Cut Nyadi. Betul sekali. Cut Nyadi, sebuah film pahlawan Aceh yang memenangkan piala paling banyak, dibintangi oleh Kisin Hakim. Nah, silakan Vienna duduk kembali. Jangan dulu Pak, yang itu gampang sekali. Cut Nyading meninggal dan kemudian diasingkan ke... Ini sederhana kok. Ini pertanyaan sederhana, bukan mencari-cari ya. Tapi iya sederhana. Tidak dimakamkan di Aceh. Tapi di tempat yang lain, di mana? Ah? Sumatera Barat. Kok Sumatera Barat? Di Pulau Jawa. Di mana? Betul sekali. Angkat tangan dong yang berat Sumedang. Ayo. Yang angkat tangan yang Sumedang. Sini. Sumedang. Sumedang itu adanya di Jawa Timur atau di Jawa? Jawa mana? Jawa mana? Jakarta. Sumedang itu di mana? Sumedang itu, Sumedang. Oke, tepuk tangan dong buat Jawa Barat. Betul sekali. Banyak sekali profesi yang bukan hanya mengandalkan wajah dan bakat, tetapi bisa terjun ke dalam dunia film. Tadi disebutkan oleh Kak Al bahwa sebaiknya anak-anak muda Aceh bukan cuma nanti kelak setelah lulus dari kelas 12 lalu masuk menjadi sekolah fakultas kedokteran, fakultas hukum atau fakultas yang lain, tapi dunia film terbuka kesempatan juga untuk kalian. Antara lain, salah satu sekolah untuk masuk ke dunia film adalah di IKJ. Ada yang tahu apa singkatan IKJ? Ya, silakan Nong. Ini Nong mic-nya. Silakan. Inong langsung menyebutkan nama Inong dan dari kelas berapa? Halo semuanya, nama saya Syarifah Asra. Saya dari kelas 11 SH. 12 SH. Jadi kepanjangan dari IKJ itu Institut Senian Jakarta. Betul sekali, Inong Syarifah. Institut Kesenian Jakarta letaknya di Jakarta, tentu saja ya. Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Cikini. Bagi yang ingin melanjutkan ke sana, di sana ada sekolah untuk menjadi sutradara,
bersekolah untuk menjadi DOP. DOP adalah singkatan dari Director of Photography atau penata kamera. Pada masa ini saya yakin kalian semua sudah biasa menggunakan HP, foto atau membuat video. Tapi di sana ada sekolahnya. Dan ada sekolah karena film ini adalah berbagai kesenian masuk dalam film. Seni budaya, seni teater, seni lukis, seni teater, dan juga seni musik, seni tari. Banyak sekali kesenian yang masuk ke situ, termasuk juga tentu saja seni acting. Saya isi Ayu. Oke. Namamu siapa? Apa judul film pendeknya? Ya, kasih nama. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari. Ya, judul film pendek. Yang pertama ada melodi, yang kedua ada memori, yang ketiga my story. Banyak ya. Keren banget. Tepuk tangan dong. Saya juga yang tiga tadi, saya ingin tahu yang melodi. Melodi ini panjangnya berapa menit? Kalau nggak salah 3 menit. 3 menit. Iya. Ya, oke. Iya. Biaya yang kalian habiskan untuk membuat film 3 menit itu berapa rupiah? Nggak kehitung, tapi yang pasti lebih nggak terlalu banyak makan biaya. Tidak makan banyak biaya. Kira-kira 1 M lah ya. Ya? Ikut lomba? Ya. Menang? Enggak. Sayang sekali ya. Saya biasa menjadi juri dalam lomba film pendek. Ya, lanjut. Biasanya Kamu itu bicara. selain piagam atau piala, ada hadiah. Payan. Itu ada hadiahnya. Panggil namanya. Mencapai jutaan. Jadi lumayan sekali kalau kalian bisa membuat film pendek dengan durasi mungkin hanya 3 menit. Tapi seyogianya film pendek itu 5 menit kan. 5 menit sampai 10 menit. Kalau hadiahnya mencapai 10 juta itu kan lumayan sekali untuk kalian bisa membantu untuk sekolah dan Pak Yan, oke. dia mau bicara sebentar, Pak. Silakan kalian menceritakan sedikit tentang film melodi. Ayo silakan. Sedikit Walaupun saja tentang melodi. walaupun kami tidak menang, Jadi sedikit berbagi pengalaman ya. Kami memang berada di kejuaraan, tapi di situ kami bukan mencari untuk menangnya. Sebenarnya kami lanjut terus. Enggak apa-apa. Sebenarnya kami di situ cuma nyari pengalamannya. Kayak mana sih caranya? Dulu yang awalnya iseng cuma untuk buat tugas, jadi kami malah terlanjur datang ke situ. Saya ulangin aja ya. jadi waktu kami kejuaraan itu sebenarnya bukan karena emang kami awalnya berpikir kok film sebenarnya. Dulu kami cuma kayak dari belajar dari sekolah terus bisa buat sinematik yuk, buat grup coba. Terus dari seiringnya berjalannya waktu kami mempelajari kan dan guru juga banyak masukan. Dari situ kami banyak belajar berbagai hal. Meskipun dibilang nggak tenang kayak ini kayak itu nggak apa-apa, tapi kami dapat ilmunya. Dan di situ juga kami merasa bahwa film itu bukan cuma cerita yang ditampilkan dan kisah-kisah yang pelajar, tapi film juga bisa menyalurkan rasa isi hati kami dan film tersebut. Meskipun tak sebagus yang emang kita lihat yang film orang yang sudah profesional, tapi kami yakin bahwa kedepannya kami akan lebih baik lagi dan lebih berjuang lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tayang baru-baru ini 2024 kemarin itu 2025 yang baru dinonton di bioskop itu Pabrik Gula. Itu kenapa sih saya nonton? Film horor. Oh, horor, senang horor ya. Jadi genre film itu macam-macam ya, salah satunya adalah horor.
terima kasih. Nah, adik-adik ada nggak yang memperhatikan kalau menonton film itu ada klasifikasi usianya? Ada. Nah, Pak Tribuna berapa? Saya nontonnya yang enggak itu yang 17. Oh, 17. Jadi ya, terima kasih. Di Serina ya? Iya. Ya, terima kasih Mbak Serina. Jadi menonton film itu ada klasifikasi usianya, ada 4 klasifikasi usia yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. Ada yang tahu 4 klasifikasi itu? Ada yang tahu? Yang menjawab ini dapat hadiah 17. Ayo, Dan kalau usia tahu, 21 plus. ajukan. Langsung jawab. Iya itu. Pak Gupri yang ini Pak. Hah? Siapa? Ayo. Silahkan. Nama saya Fiana Hadi dari 12 SMA. Saya akan menjawab pertanyaan klasifikasi umur dari 9 tahun 10. Salah. Jelas salah ya. Nggak bisa. Nah, ini nih ya. Agak menyamping. Nah. Saya Maila Lura dari 3 SMA 12, umurnya ada 17, habis itu 18, 21, 14. Ya. Tidak, iya, salah satu. Siapa cowoknya? Angkat tangan. Sebelumnya saya akan menjawab dari 4 klasifikasi umur dalam perfilman. Yang pertama ada semua umur atau SU. Yang kedua ada 13 tahun ke atas, lalu ada 17 tahun ke atas dan 21 tahun ke atas. Betul tidak? Betul ya. Dari kecil saya bercita-cita menjadi aktor, tapi Lanjut Kak. Aktor nggak apa-apa. Ya, terus asal mulanya itu dari film dan teater segala. Pada masa itu salah satu pemerannya bernama Prilly, saya dimirip-miripkan dengan Prilly. mudah-mudahan. Tadi itu nggak kenal siapa Prilly. Saya cari tahu ternyata dia aktor yang sangat bagus dan pintar juga. Kamu ingin jadi seperti Prilly? Ya. Aplausnya dong, tepuk tangan. Ya, jadi ada yang ingin jadi pemain, jadi bintang. Kita doakan bersama dong untuk lahir bintang baru dan lahir dari SMA ini, dari sekolah ini. Ada lagi? Ya, silakan. Ini pasti mau jadi Dilan nih. Banyak tadi kan sudah disebutkan profesi di industri film itu sangat besar sekali peluangnya. Sebelumnya saya Muhammad Farhan Pandang dari 1231. Ya. Sebelumnya saya tertarik menjadi story writing, penulis cerita. Karena dari saya sudah tertarik dengan berimajinasi mengarang sebuah cerita. Bagaimana dalam suatu kesempatan kemarin dalam tahun ini saya berkesempatan menjadi sutradara dalam proyek drama musikal. Ya, saya mengambil tema waktu itu politik ya, yang berjudul Suara Kami. Dan di situ saya mulai mencurahkan isi saya dalam menulis cerita. Selain itu saya juga hobi dalam menulis sebuah cerita. Jadi maka dari itu saya berniat ada ingin sedikit
bagaimana bisa dijual ceritanya begitu kan, ditawarkan ke pihak lain gitu, kumpulkan dan terus menulis sampai kalian menanggapnya itu sebagai sebuah karya yang sangat bagus dan layak kalian berikan kepada orang lain untuk melihat dan membacanya, dan kesempatan itu akan selalu ada. Rata-rata, terima kasih ya, jadi rata-rata dia belum jadi penulis, jadi mulailah dengan apa yang bisa kalian lakukan. Industri film ini sangat luas. Copywriting seperti dia itu tidak selalu dia akan menulis skenario. Cukup kalimat pendek yang namanya tagline, ya, yang kalau di iklan-iklan itu, ya, bahasa-bahasa iklan itu namanya script writingnya dia itu jauh lebih gede lagi itu penghasilannya. Scriptwriter, copywriter itu industri film sangat terbuka sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Ayo, mic-nya dong. Ya, jawab. Ayo. Ayo, silakan. Ya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Elza Dea Zahra. Saya berasal dari 11 SH1. Saya dari mula-mula ketertarikan saya di dunia teater atau perfilman itu pas SMP. Jadi awal mulanya ya, jadi saya pengen jadi aktris ya. Nah, jadi awal mulanya tuh ketertarikan saya karena saya diajak sama salah satu guru senior saya, namanya Muan Masinta. Lalu saya mengikuti teater itu dari kelas 7. Saya ikut 3 kali teater sama kemarin juga sempat ikut lomba. Nah, karena kemampuan saya dalam berteater, saya pengen mengembangkan ke dunia acting, tetapi karena di Banda Aceh belum terlalu maraknya casting, jadi itu menjadi penghambatan saya.